Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa isu-isu gender yang terjadi di lingkungan sekitar saya mengenai dunia pendidikan. Nah, setelah ini saya ingin menemui subjek yang saya temui di sekitar lingkungan saya untuk bertanya-tanya mengenai isu-isu gender yang terjadi dalam dunia pendidikan. Mengganggu waktunya di sini saya ingin menanyakan Mbak mengenai isu-isu gender. Menurut pengalaman Mbak sendiri atau pengetahuan Mbak sendiri tentang isu-isu gender dalam dunia pendidikan. Menurut Mbak sendiri bagaimana sih pendapat Mbak mengenai pendidikan untuk perempuan dan laki-laki? Secara umum ya, Mbak? Iya, secara umum. Menurut saya sih, kalau pendidikan di zaman sekarang itu antara laki-laki dan perempuan tuh udah setara ya. Dilihat dari banyaknya perempuan yang sudah mencicipi ke perguruan tinggi, bahkan ada yang udah sampai ke S3 bukan. Nah, tetapi masih ada kok masyarakat yang memiliki pemikiran pendek tentang pendidikan pada anak perempuan dan juga laki-laki. Kalau nggak salah tuh masih ke desa-desa yang mendalam gitu, desa pendalaman itu masyarakatnya tuh masih berpikiran ngapain sih perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi nanti ujungnya juga ke dapur. Padahal ya pemikiran kayak gini tuh banyak menimbulkan efek negatif ketimbang positifnya, begitu Mbak. Yang Mbak sampaikan, apakah ada pengalaman Mbak adanya sikap atau kelakuan yang membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia pendidikan? Pernah sih, waktu itu saya tuh pergi ke suatu desa ya, apa ya, sedikit pendalaman ya, itu tiba-tiba disamperin sama ibu-ibu gitu, ditanya ini, mbaknya udah nikah, sekarang ngapain gitu. Ya saya jawab jujur kan, saya kuliah bu gitu. Tiba-tiba ibunya kayak jelas gitu liatnya, ngapain gitu, kayak apa ya, ngapain gitu perempuan kok kuliah. Pandangan saya dari penilaian muka ibunya itu. Terus ditanya, oh kuliah sambil nikah ya? Oh enggak bu, saya masih kuliah aja, belum ada pemikiran untuk nikah. Soalnya bagi saya pendidikan tuh lebih penting daripada nikah gitu. Terus ibunya kayak gimana gitu ekspresinya, kayak mandangnya tuh rendah banget gitu. Ngapain, tiba-tiba ibunya bilang ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga ke dapur lagi gitu kan. Kelas saya tuh kayak merasa ngapain sih ibu ini ngurusin hidup saya gitu. Ya udah, tapi waktu itu kan demi menghormati yang lebih tua saya cuma senyum aja gitu, nanggepin hanya senyuman gitu. Mungkin ya ibunya kurang kerjaan aja gitu mikirnya kayak gitu. Oh, jadi masih ada pelabelan dari masyarakat bahwa kalau perempuan tuh ya emang harusnya di dapur, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur, seperti itu. Mungkin saya juga nggak tahu diri saya itu ya, mungkin masih ada gitu, tapi kan kalau dilihat pemikiran zaman dulu itu emang kan seperti itu, kulak lah mikirnya, udah lebih baik laki-laki yang berpendidikan tinggi, soalnya kan ntar laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga tuh harus memiliki apa ya, ilmu pengetahuan yang luas gitu loh. Kalau misalnya dari keluarganya Mbak sendiri nih, apakah ada emang dari awal Mbak memilih untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi? Apakah emang ada dukungan? Apa tidak ada dukungan sama sekali? Alhamdulillahnya sih kalau keluarga saya tuh nggak ada pemikiran yang kayak gitu, nggak ada pembedaan antara anak laki-laki atau perempuan. Malah waktu itu saya sempat mikir saya tuh malas kuliah, tapi sama orang tua atau sama nenek saya tuh bilang kuliah aja, ngapain di rumah nganggur kan, nggak guna ntar ujung-ujungnya. Akhirnya ada keinginan, meskipun ya dulu agak terpaksa untuk kuliah, tapi alhamdulillahnya sekarang tuh ya senang-senang aja gitu. Oh, jadi keluarganya Mbak tuh tidak menganut seperti tetangga-tetangga Mbak mungkin ya? Ada. Oh, baik. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas informasi atau pengalaman Mbak yang diberikan kepada saya tentang isu-isu gender dalam dunia pendidikan dan juga tanggapan masyarakat tentang isu gender itu sendiri. Terima kasih kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang telah disampaikan oleh subjek mengenai isu-isu gender dalam dunia pendidikan, dapat kita lihat bahwasanya masih ada masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan untuk perempuan bukanlah hal yang sangat penting.
Pelabelan atau stereotip yang diberikan kepada perempuan masih banyak terjadi sekitar masyarakat lingkungan kita. Banyak yang menganggap bahwasanya peran dan tugas perempuan itu tidak akan jauh dengan ibu rumah tangga dan mengurus keluarga. Padahal, pendidikan merupakan bekal yang sangat penting ketika seorang perempuan mengurus semua yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Sehingga setiap yang dilakukan dan dikerjakannya menjadi teratur dan semua berdasarkan ilmu yang dipelajari. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan mereka masing-masing dan memiliki hak yang sama dalam dunia pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi adanya ketidakadilan gender ini, yaitu yang pertama langkah-langkahnya yaitu memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitar tentang pentingnya menuntut ilmu, sehingga kesadaran mereka akan terbuka secara perlahan-lahan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk perempuan mengambil keputusan mereka dalam melanjutkan pendidikan mereka. Yang selanjutnya, jadikan dukungan yang didapat baik dari keluarga maupun dari kerabat terdekat sebagai dorongan atau motivasi untuk meraih sebuah kesuksesan mereka. Kemudian percaya kepada kemampuan diri sendiri